Jadi kalau di zamannya Noah itu kan di banjir ya, udah kematian jasmani jelas. Tetapi tidak, bentuknya bisa nggak selalu seperti se ekstrim itu. Jadi ada, ini pendapat saya, tafsir saya. Jadi ada orang-orang yang sudah ditandai oleh Roh Kudus. Oh, orang ini sudah mentok, saya sudah berusaha maksimal mempertobatkan atau menginsafkan. Jadi saya berhenti berbicara. Jadi kalau di zaman Noah, dia tidak lagi struggle, tidak lagi berjuang di dalam orang berdosa, daging. Di zaman sekarang juga sama. Bagi orang tertentu, kalau dianggap sudah mentok kesempatan, ya sudah. Dan belum tentu secara penglihatan kita, mereka adalah orang-orang yang celaka. Belum tentu. Jadi salah satu wujud hukuman adalah dia dibiarkan dosanya bertambah dalam. Jadi kayak digger their hell deeper gitu ya. Jadi mereka menggali. Jadi mereka dig their hell deeper. Mereka menggali neraka mereka lebih dalam. Caranya bagaimana? Ya Tuhan akan membiarkan berdosa. Kalau Roh Kudus tidak menginsafkan, siapa lagi yang akan menginsafkan? Tidak ada, nol. Jadi orang insaf bisa dengan media kayak ya video, khotbah dan sebagainya. Tapi itu kan manusia. Tetapi kan orang melihat itu kan belum tentu menerima. Yang bisa membuat mereka menerima ya di dalam hati mereka sudah diinsafkan dulu. Di dalam hati sudah merasa berdosa, terus lihat khotbah, bertobat, gitu prosesnya. Bukan kok sebaliknya. Kalau orang hanya melihat khotbah atau video saja, tanpa Roh Kudus mempersiapkan hatinya, nggak akan tobat. Ngopo itu, Kristen, rasah, langsung diganti. Nah ini apa ini, omongan palsu, apa? Bos, nggak mau dengar. Jadi, seperti Yohanes Pembaptis, orang itu harus disiapkan hatinya jalan rata ya. Jadi sebelum Yesus datang, Yohanes Pembaptis ini meratakan jalan. Jadi sebelum kita bertobat, kita harus punya jalan yang rata, hati yang rata. Kalau jalannya nggak rata, nggak mungkin. Saya dulu bertobat ya banyak proses gitu ya. Siapa yang memproses saya? Ya Roh Kudus. Sebelum saya merasa diri saya lahir baru, dalam artian saya percaya sungguh-sungguh, saya mengaku dosa dan sebagainya. Sebelum itu ada peristiwa yang sering saya bilang itu di SMP itu. Sudah ada modalnya itu gitu. Saya melihat Yesus dihina, terus saya menantang, kalau engkau Tuhan lakukan suatu. Terus pelakunya pipinya bengkak. Nah dari situ saya mulai ada pemahaman gitu. Oh, Tuhannya orang Kristen bisa mengalahkan Tuhannya ini. Umat agama ini tidak bisa dilindungi Tuhannya. Dipukulnya Yesus membalas, dia nggak bisa apa-apa. Konsep itu udah masuk, belum. Jadi ketika di masa mendatang ada orang memberitakan salib dalam salah satu persekutuan, ya saya mengerti, oh ini saya tak golek, ini yang saya cari. Dulu kan saya tidak gabung di persekutuan ya, yang gereja ya tahu, jadi konsep itu kan tidak ada yang ngajarin. Tetapi sudah ada konsep bahwa Tuhannya orang Kristen itu penuh kuasa mengalahkan Tuhannya agama sebelah. Itu sudah saya alami, saksi mata. Saya merasa wow saat itu. Jadi ketika dijelaskan teorinya, saya udah paham. Oh, ini yang gak boleh. Jadi yang bisa mengalahkan segala dosa. Oh, saya udah ngalami. Itu Roh Kudus yang bekerja. Jadi sebelum ada yang ngoceh ini tentang kabar baik, saya udah persiapan. Hati saya udah diratakan dulu. Gitu. Makanya kalau di El Sadik khususnya pelepasan ya, harus ada yang mempersiapkan hati dulu. Biasanya tim-tim El Sadik. Ya kadang saya sendiri yang terjun, tapi rata-rata timnya sudah ada yang ngompori, sudah ada yang membujuk dan sebagainya.
memberi pemahaman kami itu salah. Jadi kalau ketemu saya dalam posisi dia belum punya rasa bersalah, tidak bisa, saya pasti gagal lah, intinya saya gagal melayani, dia tidak bisa dilayani dalam artian karena free will-nya kan tidak ada, kehendak bebasnya tidak siap gitu, pasti pelayanannya nggak jalan. Dari dulu begitu ya yang jalan. Jadi dari situ saya juga paham, selain feeling ya karena yang membedakan roh, tapi dari skill, dari pemikiran kita sendiri kita bisa minimal bisa punya petunjuk. Oh ini orang yang sepertinya gitu ya, sepertinya sudah lahir baru gitu. Oh ini belum. Ya itu pengalaman ya. Jadi memang harus istilahnya harus belajar membedakan gitu. Ya mungkin itu kalau dari saya, nanti bisa dikomentari lagi silakan.